perlihatkan juga di bagian yang tidak terlihatnya ya, yaitu akarnya ya sahabat tani. Nah ini bisa dilihat akarnya itu, bisa dilihat toh, menjangkau sampai ke sini ya. Betapa gondrongnya apabila ini tanamannya saya bongkar ya sahabat tani. Ini jaraknya 1 jengkal nih sahabat tani, 1 jengkal. Yang namanya yaitu memperkuat seluruh jaringan tanaman ya. Jadi seluruh jaringan tanaman baik yang di bawah daun, kemudian dari bawah ya, di bagian tunas air itu semuanya terbentuk secara sempurna. Nah ini adalah manfaat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bacar Organik. Hari ini tepat tanggal 23 Juli tahun 2024 ya, yang berketepatan tanaman cabai dengan varietas langgeng 58 yang saya tanam kali ini tepat berusia 50 hari setelah tanam. Nah pada usia 50 hari setelah tanam ini saya akan menginformasikan dan memperlihatkan kepada para sahabat tani semua untuk mengenai hasil ataupun kondisi daripada tanaman yang saya rawat ya sahabat tani, dengan sedemikian rupa dan semua ilmu yang sudah saya bagikan. Kondisinya seperti ini ya sahabat tani. Alhamdulillah menurut saya ini sangat memuaskan sekali, baik dari ujung tunas atas sampai ke bawah itu alhamdulillah sempurna. Tunas air itu besarnya sama, kemudian daun itu terlihat bersih, rapi, tidak ada goresan-goresan noda ya sahabat tani semua. Kemudian untuk pertumbuhan batangnya itu pun sangat keras, sangat berkayu, dan ini menunjukkan semua unsur hara yang saya berikan itu mampu dimaksimalkan oleh tanaman yang saya rawat. Video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat daripada kalsium, serta di sini saya akan bagikan cara yang sangat untuk pengaplikasian pupuk kalsium ya. Biasanya penggunaan kalsium itu agak sedikit terabaikan ya, ataupun disepelekan ya. Biasanya kita hanya terfokus pada nitrogen, fosfat, dan juga kalium ya, ataupun boron dan lain sebagainya, ataupun dalam penggunaan pestisidanya. Padahal semua yang terjadi ataupun yang ada pada tanaman kita itu sangat memerlukan sekali yang namanya unsur hara kalsium, seperti yang para sahabat ini lihat seperti ini ya. Ini contoh ya sahabat tani, sedangkan untuk merek dagangnya itu terserah sahabat tani semua. Nah ini para sahabat tani semua, saya perlihatkan hasil ataupun manfaat daripada kita rutin menggunakan pupuk kalsium ya sahabat tani. Jadi manfaat daripada pupuk kalsium itu bisa langsung dapat kita lihat pada tanaman ya. Nah contohnya seperti ini, dari ujung ya sahabat tani, dari atas tunas sampai ke bawah ada sama sekali yang namanya cacat ya sahabat tani. Ini yang namanya yaitu memperkuat seluruh jaringan tanaman ya. Jadi seluruh jaringan tanaman baik yang di bawah daun, kemudian dari bawah ya, di bagian tunas air itu semuanya terbentuk secara sempurna. Nah ini adalah manfaat daripada kalsium yang kita aplikasikan secara rutin pada tanaman cabai kita ya sahabat tani, yang sehingganya tanaman kita itu tidak mudah terserang penyakit, pertumbuhannya itu pokoknya baik dari segi cuaca, hama dan penyakit itu tidak begitu terpengaruh ya, karena dia tuh struktur jaringan dari tanaman itu benar-benar kuat ya sahabat tani. Kemudian penyerapan unsur hara bisa maksimal ya. Jadi tidak boleh dianggap remeh ataupun tidak boleh dianggap enteng manfaat daripada kalsium ini, karena ya seperti itu tadi, kalau kita itu meremehkan, biasanya tanaman kita walaupun diberikan pupuk yang banyak, misalkan kandungan nitrogen yang tinggi, kalium yang tinggi, tapi kok tanaman masih kerdil ataupun buahnya tetap tidak bisa optimal. Nah itu karena kita mengabaikan yang namanya pupuk kalsium. Sahabat tani, setelah melihat tunasnya tadi, ini saya perlihatkan juga di bagian yang tidak terlihatnya ya, yaitu akarnya ya sahabat tani. Nah ini bisa dilihat akarnya itu, bisa dilihat toh, menjangkau sampai ke sini ya. Betapa gondrongnya apabila ini tanamannya saya bongkar ya sahabat tani. Ini jaraknya 1 jengkal nih sahabat tani, 1 jengkal. Nah ini padahal tanahnya apa sahabat tani? Ini tanahnya tanah liat sahabat tani. Saya semuanya ini tanaman yang saya tanam ini tempatnya adalah 100% tanah liat nih, meletek nih tanahnya. Ini kalau ketika musim kemarau dia tuh tanahnya bengkak-bengkak seperti ini sahabat tani. Tapi tanamannya tidak boleh disepelekan ya untuk tanamannya. Nah setelah sahabat tani saya berikan tadi mengenai contoh tanaman yang rutin dalam pengaplikasian kalsium, itu seperti itu tadi ya, dari ujung atas sampai bawah itu terlihat sempurna, terlihat sehat, tidak mudah terserang oleh hama penyakit ya. Sampai dengan saat ini alhamdulillah
tanaman cabai saya walaupun ada serangan itu masih sangat mudah sekali untuk dikendalikan ya. Bahkan serangan layu fusarium pun alhamdulillah bisa dikendalikan. Nah, semua itu tidak saya tidak menutupi dan tidak memungkiri karena saya rutin dalam menggunakan pupuk yang namanya kalsium seperti ini ya, sahabat tani. Nah, karena kalsium itu pokoknya sangat mempengaruhi seluruh bagian tanaman ya, baik dari akar, batang, daun, bahkan bunga ataupun buah ya, sahabat tani. Itu semuanya sangat memerlukan sekali peran daripada kalsium ini, sahabat tani. Makanya mudah-mudahan harapan saya setelah sahabat tani melihat video ini, sahabat tani tidak lagi mengabaikan ataupun menyepelekan penggunaan daripada kalsium ya, sahabat tani. Nah, oke, di sini saya akan membacakan ataupun menjelaskan manfaat daripada kalsium untuk tanaman cabai kita ya. Jadi di sini saya menggunakan contoh yang biasa saya gunakan ya. Jadi yang sudah saya rasakan manfaatnya dan sudah saya buktikan ke tanaman saya sendiri. Jadi di sini saya memakai merek Kalha dan juga Kalsipro ya, sahabat tani. Ya, ini semuanya adalah pupuk kalsium. Nah, di sini saya akan sebutkan mengenai manfaat-manfaat daripada kalsium ya. Jadi dari mulai ujung akar itu sampai dengan atas sampai dengan buah itu semuanya itu sama-sama membutuhkan yang namanya peranan kalsium ya, sahabat tani. Nah, jadi yang pertama yaitu meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama dan penyakit ya. Jadi ini menyeluruh ya, dinding sel itu menyeluruh ke bagian tanaman, baik itu akar sampai dengan buahnya nanti. Kemudian merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan fosfat ya, sahabat tani. Nah, makanya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, percuma kalau kita itu memberikan pupuk yang banyak akan tetapi kalsiumnya itu kita abaikan, itu sama sepertinya bohong ya. Nah, kalau akarnya itu tidak sehat, akarnya itu tidak muncul, tidak banyak, jadi walaupun kita banyak memberikan pupuk nitrogen dan juga fosfat ataupun kalium, itu tidak mungkin bisa terserap maksimal oleh tanaman kita ya. Makanya kita sangat penting sekali dalam penggunaan kalsium ini. Nah, kemudian mengikat logam-logam berat terlarut pada lahan, kemudian sehingga tanaman terhindar dari keracunan ya, sahabat tani semua. Nah, biasanya kan kalau kita itu sering kali menggunakan pupuk kimia yang terdapat residu ya, ataupun tidak bisa habis termakan oleh tanaman kita. Nah, maka dengan penggunaan kalsium ini dia itu mampu mengikat residu-residu tanah, kemudian logam-logam berat itu mampu diikat yang sehingganya tanaman kita itu tidak mengalami keracunan ya, ataupun mengalami kerdil ya. Biasanya ciri-ciri tanaman yang keracunan itu biasanya tanamannya kerdil, pertumbuhannya tidak maksimal, diberikan pupuk yang banyak dia tidak mampu merespon. Nah, itu salah satu ciri-ciri tanda tanaman yang keracunan ya, sahabat tani. Kemudian meningkatkan kemampuan tanaman terhadap mengikat air ya, sahabat tani. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini pada saat sekarang ini musimnya sudah kemarau ya di daerah saya ini. Ini sekitar jam 11 siang, jam setengah 12 siang. Kondisi tanaman saya masih alhamdulillah masih terlihat segar ya. Ini karena adalah dampak ataupun manfaat daripada saya menggunakan kalsium yang teratur ataupun yang cukup ya, sahabat tani. Jadi walaupun kondisinya panas, dia itu tidak terlalu layu ataupun tidak terlalu stres. Dia tetap pertumbuhannya tetap enak dipandang, sahabat tani. Nah, ini yang namanya vigor yang kuat, vigor yang sehat ya, sahabat tani. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu mengatasi gejala busuk pangkal batang, perakaran akibat perkembangan jamur dan juga bakteri patogen pada tanah yang lembab ya, sahabat tani. Nah, pokoknya kalsium ini sebenarnya itu kalau kita sepelekan itu bisa menyebabkan kita itu benar-benar gagal ya, sahabat tani. Karena dia itu baik dari media tanam, akar, batang, daun semuanya memerlukan yang mana peranan daripada kalsium ya. Kemudian mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan patogen. Nah, setelah terserang patogen pun dia itu membutuhkan yang namanya kalsium ya, sahabat tani. Maka mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat ya untuk sahabat-sahabat tani semua. Dan semoga harapan saya sahabat tani yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal di dalam kita berbudidaya apapun, saran dari kami, dari saya, terutama dari channel Bacar Organik, itu jangan sampai kita mengabaikan ataupun menyepelekan yang namanya penggunaan kalsium ya, sahabat tani.
Nah oke, untuk mengenai manfaat daripada kalsium itu tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Kemudian di sini saya akan sedikit lagi menambahkan durasi dalam video ini, yaitu cara penggunaan kalsium ya. Karena ini juga menurut saya sangat penting untuk penggunaan kalsium agar supaya tepat. Karena kalsium ini biasanya ada salah satu unsur hara yang sifatnya antagonis ya dengan kalsium. Makanya untuk penggunaannya kita itu harus benar-benar tepat ya sahabat tani. Nah jadi kalau menurut saya sesuai metode yang saya lakukan, yaitu untuk penggunaan kalsium yang di bagian kocor itu usahakan penggunaannya itu sebelum kita melakukan pemupukan kimia seperti NPK ya sahabat tani. Jadi misalkan besok kita akan melakukan pemupukan NPK, 2 hari sebelumnya kita aplikasikan yang namanya pupuk kalsium seperti ini ya sahabat tani. Nah manfaatnya ataupun tujuannya yaitu seperti itu tadi, menetralkan pH yang ada di tanah, kemudian mengikat logam-logam berat, kemudian merangsang perakaran. Nah, jadi ketika pupuk makro yang kita berikan seperti NPK kita berikan ke media tanam, kita kocorkan, itu tanaman kita sudah benar-benar siap, baik itu dari media tanamnya dan juga akarnya untuk menyerap pupuk yang kita berikan. Nah, seperti itu tadi ya. Nah, ini adalah berdasarkan metode yang saya terapkan. Sedangkan untuk sahabat tani yang ingin menggunakan metode lain, memiliki pendapat lain, silahkan saja menggunakan pendapat yang sahabat tani punya. Nah makanya cuplikan ini saya berikan di terakhir karena memang ini boleh sahabat tani terapkan, boleh tidak ya. Nah akan tetapi untuk penggunaan kalsium menurut saya itu tidak boleh disepelekan lagi ya, jika sahabat tani ingin mendapatkan hasil yang maksimal dalam berbudidaya apapun. Nah oke, seperti itu tadi para sahabat tani semua. Jadi dalam video ini semoga bisa memberi manfaat untuk sahabat-sahabat tani semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.